Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Saudara-saudara, marilah kita mengikuti pelayanan ibadah di hari ini. Di awal ibadah ini, dengarkanlah pujian yang berikut ini. Berhimpun semua menghadap Tuhan, dan pujilah Dia pemurah benar. Berakhirlah segala pergumulan, diganti kedamaian yang besar. Hormati namanya serta kenangkan mujizat yang sudah dibuatnya. Hendaklah terus syukurmu kau nyatakan di jalan hidupmu seluruhnya. Sebelum kita membaca firman Tuhan, marilah kita siapkan hati untuk berdoa. Kita berdoa. Terpujilah namamu, ya Tuhan Allah, pencipta alam semesta. Engkau yang boleh memberikan kesempatan kami menikmati hari ini karena anugerah-Mu Tuhan. Inilah kami yang rindu untuk membaca, merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan berikan hikmat supaya kami boleh memahami dengan baik dan melakukan dengan baik. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yesaya pasal 28 ayat 27 berkata begini. Sebab jintan hitam tidak diirik dengan eretan pengirik, dan roda gerobak tidak dipakai untuk menggiling jintan putih. Tetapi jintan hitam diirik dengan memukul-mukulnya dengan galah, dan jintan putih dengan tongkat. Tema renungan di hari ini diperlakukan berbeda, tapi bukan pilih kasih. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam doktrin Kristen terdapat salah satu istilah yang disebut doktrin atribut Allah, yaitu Allah itu Maha Tahu atau omniscience. Allah dapat memberi petunjuk kepada semua manusia dalam melaksanakan pekerjaannya masing-masing. Termasuk dalam perikop ini dianalogikan dalam bidang pertanian bahwa segala sesuatu berjalan sesuai petunjuknya. Renungan hari ini hendak memberikan penjelasan soal kebijaksanaan Tuhan Allah lewat metafora pertanian. Tindakan Tuhan ibarat proses dan cara yang sering dilakukan oleh petani. Di tiap jenis tanaman pasti ada perbedaan antara satu dengan lain. Jintan hitam dan putih adalah jenis tanaman yang harum baunya. Keduanya merupakan bumbu khas untuk menambah rasa enak dan berkhasiat untuk menyembuhkan. Gandum adalah jenis rumput yang menghasilkan biji-bijian dan membuat roti lebih lezat. Jelai adalah jenis padi-padian yang juga merupakan makanan utama di saat itu. Dapat menjadi pengganti gandum dan kualitasnya lebih rendah dari roti gandum. Sedangkan sekoi adalah semacam gandum yang agak kurang nilainya. Petani tahu bahwa tiap tanaman punya ciri khas masing-masing, sehingga cara tanam dan alat yang digunakan pasti ada perbedaan. Itulah gambaran sikap Tuhan dalam kehidupan manusia. Tuhan memakai media yang tepat, cara yang tepat untuk memberikan hasil yang tepat. Tuhan juga tahu bahwa kita manusia punya perbedaan antara satu dengan lain, maka proses yang diberlakukan Tuhan kepada tiap orang pasti berbeda. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan,
renungan ini memberikan pesan-pesan firman bagi kita semua. Marilah kita menjalani kehidupan ini dengan selalu meminta petunjuk Tuhan. Karena saat kita berjalan sesuai petunjuk-Nya, maka kita akan dimampukan menjalani segala situasi hidup. Renungan ini juga memberikan motivasi bahwa kita manusia diciptakan memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tapi dalam perbedaan-perbedaan tersebut, kita satu di dalam Tuhan. Tuhan yang menciptakan kita, Tuhan juga yang tahu bagaimana cara terbaik dalam menuntun kita. Jadi jangan mengukur berkat kita berdasarkan berkat orang lain. Jangan mengukur tantangan kita berdasarkan tantangan yang dialami orang lain. Karena Tuhan sudah mengukurnya dengan tepat. Jika Tuhan yang ukur, pasti tidak akan salah ukur. Jika Tuhan yang atur, pasti tidak akan salah atur. Jadi janganlah kita khawatir soal masa depan kita, karena ada Tuhan yang selalu merancang masa depan indah bagi kita. Jangan juga kita iri dengan setiap berkat dan pencapaian orang-orang di sekitar kita, karena Tuhan sudah mengatur setiap porsi berkat dengan tepat pada tiap-tiap orang. Belajarlah dari filosofi toko Alfamart dan Indomaret yang hidup berdampingan tapi tidak pernah saling iri dan saling menjatuhkan. Di akhir renungan ini ada kalimat bijak yang berkata, "Hiduplah di dalam Tuhan, maka kita akan berakar, bertumbuh dan berbuah untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan." Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Marilah kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan, karena boleh diberikan kesempatan yang sangat berharga bagi kami semua. Tuhan boleh tuntun kami semua, perkenankan kami semua mengikuti pelayanan ibadah ini. Kami sudah memuji nama-Mu Tuhan. Kami sudah belajar bersama-sama tentang firman-Mu Tuhan. Biarlah firman ini semakin memperbarui kehidupan kami semua di hadapan Engkau. Diberkatilah semua anggota jemaat yang setia mengikuti pelayanan ibadah ini. Tuhan berkati mereka dalam aktivitas, studi, pekerjaan, pelayanan, dalam kehidupan keluarga masing-masing. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Inilah doa yang boleh kami sampaikan di dalam nama Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih saudara-saudara sudah mengikuti pelayanan ibadah di hari ini. Tetap semangat, selalu andalkan Tuhan, maka Tuhan yang akan terus berkati kita semua dalam keluarga masing-masing. Shalom.